Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Adika Hemawati Suryaningsih, mahasiswa Universitas Siber Asia, jurusan Akuntansi S1, kelas AK 207. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis perekonomian Argentina ya, sebagai pemenuhan ujian akhir semester untuk mata kuliah ekonomi makro dengan dosen pengajarnya Ibu Cindy Claudia Putri. Kenapa saya memilih negara Argentina? Karena dari 4 negara yang ditentukan untuk dianalisis, yaitu Yunani, Tiongkok, dan Amerika Serikat, Argentina ini tuh merupakan negara yang mengalami krisis ekonomi yang sangat kompleks dan susah untuk recovery gitu dibanding dengan perekonomian Yunani, Tiongkok, dan Amerika Serikat yang dia itu cenderung stabil perekonomiannya atau berhasil untuk pulih. Baik, saya akan masuk ke topik pembahasan. Ada beberapa topik pembahasan, yaitu yang pertama, kondisi atau outlook perekonomiannya yang meliputi inflasi, kurs, dan PDB atau produk domestik brutonya. Lalu yang kedua akan bahas tentang neraca pembayaran dan neraca perdagangan yang meliputi kondisi ekspor dan impor Argentina. Lalu yang ketiga adalah kesimpulan secara keseluruhan. Baik, masuk ke yang pertama yaitu mengenai Argentina. Argentina ini adalah negara di Amerika Selatan yang memiliki sejarah ekonomi yang kompleks. Dulu pada awal abad 20, itu Argentina termasuk negara yang terkaya di salah satu negara yang terkaya. Tapi pada tahun 1930-an, negara Argentina ini mengalami kemunduran akibat krisis politik, inflasi yang ekstrim, dan kebijakan ekonomi yang tidak konsisten. Masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu mengenai inflasi. Inflasi ini adalah tantangan yang besar ya bagi Argentina, karena di tahun 2023 inflasi ini sangat tinggi, yang melonjak hingga 211,4%, yang tertinggi dalam 3 dekade. Lonjakan-lonjakan tersebut itu diperparah oleh devaluasi besar peso dan naiknya harga pokok, terutama di bulan Desember 2023. Tetapi pemerintahan baru di bawah Presiden Javier Milei ini menerapkan kebijakan reformasi dan pemotongan anggaran sehingga inflasi mulai menurun gitu. Ditunjukkan pada 2024 ya, inflasinya ini turun menjadi 117,8%. Dengan inflasi bulanannya itu di bawah 3%. Gitu. Hal tersebut menunjukkan awal proses disinflasi. Meskipun sebenarnya angka 117,8% ini masih tergolong tinggi ya. Yang selanjutnya adalah kurs peso Argentina terhadap dolar Amerika Serikat ini mengalami depresiasi tajam ya selama 2023 dan 2024 yang mencerminkan krisis ekonomi dan inflasi yang ekstrim. Pemerintahan Argentina itu menerapkan sistem rolling peg, yaitu metode penyesuaian nilai tukar atau kurs yang dipatok. Kebijakan tersebut itu, kebijakan rolling peg ini devaluasi resminya 2% per bulan. Itu bagi masyarakat itu dianggap terlalu lambat gitu, padahal inflasi itu kan masih tinggi ya, tapi devaluasi resminya 2%. Yang mengakibatkan kursnya itu tertinggal dan melemahkan daya saing ekspor serta menekan cadangan devisa. Nah, ini pada awal 2023 ini kurs itu berada di kisaran 180 sampai 220 ARS per USD, lalu naik drastis menjadi 810 ya di awal tahun 2024 akibat devaluasi yang besar. Pemerintahan itu menerapkan sistem crawling peg, yaitu depresiasi bertahap sebesar 2% per bulan, dan pada awal tahun 2025 itu diturunkan menjadi 1%. Dari data ekonomi trending Economics ya mencatat pada akhir tahun 2024 kurs resmi itu ditutup di kisaran 1031 ARS per USD, dan rata-rata tahunannya itu 915.
Selanjutnya masuk ke materi produk domestik bruto atau PDB. Dari sisi outputnya, PDB nominal Argentina itu pada tahun 2023 mencapai 646,08 miliar US dollar, yang rekor tertinggi, namun menurun menjadi 633 miliar US dollar di 2024 akibat dari resesi. Dan data PDB per kapitanya itu pada tahun 2023 tercatat 12.933 US dollar, dan pada 2024 menurun menjadi sekitar 12.670 US dollar. Lalu untuk pertumbuhan ekonomi, Argentina itu mengalami kontraksi ekonomi sebesar minus 1,6% di 2023, 1,6% dan 1,7% pada kuartal kedua di 2024. Hal tersebut menandai penurunan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu untuk sektor ekonominya ya, sektor jasa menjadi kontributor terbesar terhadap PDB dengan porsi sekitar 60-64%. Sementara sektor manufaktur dan industri itu semakin melemah gitu. Untuk sektor pertanian tetap vital dalam ekspor dan pemulihan. Berikutnya adalah topik selanjutnya, yaitu neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Berikut adalah neraca pembayaran pada tahun 2023 dan 2024 dan neraca perdagangannya 2023 dan 2024. Untuk neraca pembayaran ya, neraca transaksi berjalan tuh mengalami perubahan yang signifikan. Di Q4 tahun 2023 terjadi defisit USD minus 2,671 miliar. Tetapi pada kuartal 3 2024 dan kuartal 4 2024 itu berubah menjadi surplus. Jadi 1,4 dan 1,3 miliar. Meski neraca barangnya ini menjadi surplus kan, neracanya ini meskipun neraca transaksi berjalannya ini surplus, tetapi neraca jasa dan akun primernya ini ya tetap defisit ya, masih defisit. Hal tersebut ini menunjukkan kalau Argentina ini masih ketergantungan pada ekspor komoditas gitu. Lalu masuk ke neraca perdagangan, ekspor dan impor nih menunjukkan perbaikan, ini semakin naik ya untuk nominalnya. Lalu surplus perdagangan meningkat dari 1 US dollar menjadi 2,65 miliar US dollar per Mei 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa ekspornya itu meningkat, tapi impornya turun akibat pelemahan kurs. Seperti itu. Lalu masuk ke topik yang selanjutnya, yaitu kondisi ekspor dan kondisi impornya. Untuk kondisi ekspornya ini, struktur ekspor Argentina itu masih didominasi oleh produk pertanian seperti kedelai, minyak kedelai, produk energi, makanan laut seperti cumi-cumi dan udang, yang menunjukkan pertumbuhan signifikan, terutama itu di tahun 2024. Pasar utama ekspor makanan itu ada di Tiongkok, Singapura, Spanyol, dan ekspornya ini mencapai 155% pada April 2024 jika dibanding tahun sebelumnya. Yang selanjutnya adalah impor. Impornya didominasi oleh mesin, kendaraan, dan barang konsumsi. Barang modal seperti hunian, mesin peralatan, dan lain-lain yang meningkat tajam pada tahun 2024. Meskipun Argentina berhasil membalik defisit transaksi berjalan jadi surplus pada akhir 2024, neraca eksternalnya itu masih menghadapi tantangan signifikan akibat defisit neraca jasa dan akun primer yang cukup besar, serta ketergantungan pada ekspor komoditas yang rentan terhadap fluktuasi harga modal, harga global ya. Selanjutnya kesimpulan. Jadi untuk kesimpulan ini tuh secara keseluruhan ya, Argentina itu masih berada dalam masa transisi dari krisis menuju stabilitas ekonomi. Dari yang tadi
211,4% itu pelan-pelan menurun dan mulai ada tanda-tanda perbaikan ekonomi, tapi tetap harus dibantu dengan kebijakan pemerintah yang baik dan disiplin. Untuk inflasinya berhasil ditekan meskipun tetap tinggi, lalu kurs terkendali melalui kebijakan pemerintah melalui crawling peg tadi, walaupun depresiasi tetap terjadi tetapi pelan-pelan. Untuk PDB-nya masih mengalami kontraksi dan menunjukkan resesi, tapi masih ada tanda-tanda pemulihan pada sektor pertanian. Secara keseluruhan reformasi yang dilakukan oleh Presiden Javier Milei itu dan pemerintah itu memberikan hasil yang positif. Tapi perlu dilanjutkan reformasi dan kebijakan yang disiplin fiskal dan reformasi berkelanjutan. Untuk daftar pustakanya, data-data yang saya ambil itu kebanyakan dari Trading Economics, karena dari Trading Economics ini bisa melihat tingkat inflasinya, data-data Argentina mulai tahun-tahun sebelumnya hingga saat ini bahkan 2025, jadi datanya lebih lengkap. Lalu selain itu saya juga mengambil data dari beberapa berita seperti CNBC, terus Metro TV News dan lain untuk memperkuat data dari Trading Economics tadi, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon koreksinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.